Untuk kali ini ya, Miss akan membahas mengenai macam-macam kata tanya. Oke? Nah, coba kalian ingat-ingat kembali. Waktu di kelas 2 kita sudah pernah belajar mengenai kata tanya. Nah, kali ini Miss akan mengulang kembali kata-kata tanya, tapi ini adalah berhubungan dengan tema tentang wawancara. Oke? Nah, Miss akan mulai dari kata tanya apa. Apa itu biasanya kita digunakan kata itu untuk menanyakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan sesuatu hal. Kalau misalnya saat kita mewawancara, kita menanyakan tentang kondisi saat itu. Contoh pada paling sederhana ya, contoh paling sederhana. Miss menggunakan contoh saat kita ke pasar. Jika kita mewawancarai penjual itu bagaimana. Jadi biasanya kalau kita mewawancarai si penjual, kita mau tanya apa. Contohnya bagaimana? Kita tentunya tanya apa yang ibu jual hari ini. Saya ingin mencari, misalnya kalian bilang, saya ingin mencari cabai. Misalnya kita bilang kayak gitu. Nah, pastinya dia bilang, apa ada cabai, Bu? Kebetulan habis. Misalnya kayak gitu. Jadi apa itu untuk menanyakan sesuatu hal ya. Oke, kemudian Miss lanjut. Misalnya kata di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang berhubungan dengan tema wawancara ya. Misalnya kalau pada saat kita wawancaranya di pasar misalnya, pasti kita bertanya kembali, maaf Bu, di mana saya bisa membeli gula? Nah, contoh paling sederhana misalnya orang yang datang ke pasar tersebut biasanya dia nggak pernah ke pasar sana, baru kali ini dia berkunjung ke pasar sana. Jadi dia sudah buru-buru mau cepat-cepat ya. Jadi dia langsung tanya ke pedagang tersebut ya. Dia tanya, di mana saya bisa membeli gula itu ya. Oke, gula misalnya dia mau, yang kebetulan yang dia mau cari itu gula merah ya. Gula itu ada dua macam, ada gula putih, gula merah. Jadi ini kebetulan yang dia mau cari itu adalah gula merah ya. Jadi dia tanya di mana. Oke. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang kata tanya kapan. Kapan itu biasanya kita gunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa tersebut ya, peristiwa tersebut. Misalnya, kapan kamu kembali? Nah, misalnya dia baru pulang dari tempat les kan, mamanya kebetulan tanya dia, kapan kamu kembali atau kapan kamu pulang? Boleh, itu terserah ya. Nah, Miss ingatkan satu kali lagi. Ingat, setelah kita bertanya, kita harus menggunakan tanda tanya di belakang kalimat tersebut. Nah, kemudian kata tanya apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kata tanya siapa. Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang ya. Menanyakan seseorang, si pelaku, atau disebut juga dengan subjek ya, subjek ya. Siapa yang berhubungan dengan siapa? Contohnya misalnya, siapa yang akan berkunjung ke rumahmu nanti? Atau siapa yang barusan melewati jalan ini? Siapa yang membeli sayur ini? Boleh ya.
Terserah kalian kata siapa, yang penting ada subjeknya, orangnya. Oke? Nah, misalnya contoh paling sederhana, siapa yang menghapus papan tulis? Ya, boleh itu ya. Kemudian kata tanya selanjutnya, kata tanya apa lagi? Kata tanya bagaimana. Bagaimana itu biasa digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat ya. Cara, keadaan, atau pendapat. Nah, misalnya kalau nenek kita ada yang sakit, pasti kalian kalau ketemu dengan paman atau siapa, tanya kepada kalian. Nah, paman itu tentunya pasti bertanya, bagaimana keadaan nenek? Pasti dia tanya bagaimana kan? Iya kan? Nah, misalnya contoh yang paling sederhana juga, bagaimana kamu menyelesaikan soal latihanmu? Bagaimana? Nah, tentunya bagaimana itu menanyakan apakah dalam kondisi tersebut, kondisi atau keadaan kita dalam keadaan baik, atau sehat, atau sedih, atau gembira. Nah, itu menanyakan bagaimana. Oke? Nah, next. Kemudian Miss menjelaskan kata tanya mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan ya dengan hal yang kita diskusikan atau kita wawancarakan. Nah, contohnya misalnya, mengapa dia tidak datang? Pasti ada alasan kan? Kalau ditanya dengan kata mengapa, harus ada alasannya. Jangan cuma mengapa kamu menangis, tidak tahu alasannya. Itu tidak benar. Jadi harus ada alasannya. Pasti ada alasan tertentu. Contoh paling sederhana, biasanya kalian datang ke sekolah terlambat. Nah, Miss pasti bertanya, mengapa kamu terlambat? Pasti Miss bertanya begitu kan? Nah, itulah mengapa. Jadi pasti ada alasannya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan apa yang Miss jelaskan tentang kata tanya. Nanti kalian coba baca-baca di rumah buku textbook, buku kalian ya, buku bahasa Indonesia kalian yang di halaman 23. Kalian lebih banyak membaca ya, rajin-rajin membaca karena di sana semua ada keterangannya. Dan Miss juga sudah sampaikan tadi ya ringkasannya dan contoh-contohnya. Coba kalian sendiri ya buat contoh-contohnya sendiri, misalnya bertanya dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan mama, dengan papa, atau dengan adik. Boleh kalian tanya dengan kata apa, mengapa, di mana, siapa. Jadi supaya kalian tahu ya kata tanya tersebut digunakan pada saat keadaan yang bagaimana. Oke? Nah, ya. Ini ada sedikit tugas buat kalian ya. Nanti coba kalian buat sendiri dulu. Kalian coba buka buku halaman 24. Di sana ada tulis latihan ulangan tema 2 ya. Miss berharap kalian cobalah buat sendiri dulu, cari jawabannya ya. Buat sendiri dulu pakai pensil, buat sendiri dulu sampai halaman 26. Oke? Miss tahu kalian pasti akan mencoba membuatnya sendiri ya. Oke, pakai pensil ya, jangan pakai pulpen. Oke, semua sudah jelas ya. Oke, bye.